Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Zani. Saya dari kelas 1C, jurusan PGMI Universitas Islam Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu ada manusia. Apa sih manusia? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari kehidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Selanjutnya di sini ada kolerasi antar manusia dan lingkungan. Pengertian ekologi. Ekologi terdiri atas dua suku kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah, ekologi berarti ilmu kerumah tanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi secara harfiah berarti ilmu dan aturan rumah tangga. Nomos adalah bahasa Yunani yang berarti hukum dan aturan. Memang dalam ekologi banyak terlihat ekonomi dan sebaliknya. Dalam ekonomi banyak dibicarakan materi ekologi, meskipun seringkali nama ekologi tidak disebut. Selanjutnya di sini kita mengenal beberapa definisi dalam ekologi, misalnya yang pertama yaitu ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Dan yang ketiga, ekologi adalah biologi lingkungan. Bertolak dari definisi, ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka, kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia dan lingkungan dengan disokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu manusia untuk manusia. Pendekatan ini disebut pendekatan antroposentris. Bahasa Yunani anthropos berarti manusia, ada ilmu yang disebut sosiologi manusia dan ilmu ekologi manusia. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Jika kita menelusuri kembali sejarah peradaban manusia di bumi ini, kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup jenisnya. Pada saat manusia hidup mengembara, mereka hidup dari hasil perburuan, mencari buah-buahan serta umbi-umbian yang terdapat di hutan-hutan. Mereka sebelum mengenal perihal bercocok tanam atau bertani dan hidup mengembara dalam kelompok-kelompok kecil dan tinggal di gua-gua. Bila binatang buruan mulai berkurang, mereka berpindah mencari tempat yang masih terdapat cukup binatang-binatang buruan sebagai bahan makanannya. Tampaknya di sini manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Bahkan lebih daripada itu, manusia telah mengubah semua komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan hutan rimba di mana penduduknya masih sedikit serta primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun secara negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Selanjutnya yaitu sumber alam.
Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni yang pertama, sumber alam yang dapat diperbarui atau disebut pula sumber-sumber alam biotik yang tergolong ke dalam sumber mini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, yaitu sumber alam yang dapat diperbarui atau disebut pula sebagai golongan sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam biotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.